Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam sebuah program acara Jumat Berkah dengan harapan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, mari bersama kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita semua senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang celaka baik di dunia terlebih di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri bagi orang yang celaka, sekaligus tanda-tanda atau ciri-ciri bagi orang yang beruntung. Disampaikan dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alamatus syaqawah arba'atun. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah. Ia melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang telah dilalui. Oleh karenanya, maka ketika orang tersebut melupakan dosa-dosanya, maka tidak akan timbul rasa penyesalan di dalam hatinya, tidak mempunyai rasa bersalah pada dirinya, sehingga ia tidak akan pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua adalah dzikrul hasanatil madiyah. Orang yang celaka adalah orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, baik dengan cara menyebutnya atau mengingatnya di dalam hati atau menceritakannya kepada orang lain sebagai bentuk kesombongan atau sebagai bentuk pamer dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda orang yang celaka. Karena sebenarnya setiap kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang timbul dari hati yang paling ikhlas, dari hati yang paling dalam sebagai rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan tidak untuk mendapatkan pujian dari orang lain, apalagi untuk menyakiti orang lain. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, kemudian tanda orang yang celaka yang ketiga adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu selalu melihat ke atas dalam hal dunia. Dalam artian bahwa orang tersebut selalu melihat kepada strata yang lebih tinggi, apakah itu dalam pangkat, jabatan, derajat, atau dalam kepemilikan harta dunia. Ia selalu melihat kepada orang yang lebih kaya. Ia selalu melihat kepada orang yang punya derajat lebih tinggi, punya jabatan lebih tinggi. Sehingga yang timbul dalam hatinya bukan rasa menerima dan bersyukur atas takdir yang telah dimiliki, tetapi sebaliknya ia akan selalu merasa serakah, tamak, dan ingin sama atau bahkan melebihi orang lain. Sehingga yang terjadi kadang-kadang adalah rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Itulah tanda-tanda orang celaka yang ketiga. Kemudian tanda-tanda celaka yang keempat adalah wa nadhruhu ila man dunahu fid din. Ia selalu melihat ke bawah dalam hal agama. Artinya apa? Ia selalu membandingkan dengan orang yang pengetahuan agamanya lebih rendah, selalu membandingkan dengan orang yang ibadahnya lebih parah daripada dirinya,
sehingga ia merasa lebih baik. Ia selalu merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi meningkatkan kualitas pengetahuan, kualitas ibadah dan semacamnya. Bahkan ia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya di dalam hal agama. Inilah tanda-tanda orang yang celaka. Dan sebaliknya, tanda-tanda orang yang beruntung adalah kebalikan dari 4 tersebut. Disampaikan bahwa alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda orang yang beruntung yaitu ada 4. Yang pertama adalah dzikru dzunubil madiyah. Ia selalu mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan, karena ia menyadari bahwa dosa yang dilakukan kalaupun dilupakan tidak akan pernah hilang catatan menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ia mengingat dosa-dosanya dan mengakui kenaifan dirinya bahwa ia manusia yang berlumur dosa, bahwa ia manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, maka ia akan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridhonya dan mendapatkan ampunannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian tanda beruntung yang kedua adalah nisyanul hasanatil madiyah. Ia selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ia menyadari, sebagaimana disampaikan tadi di awal, bahwa kebaikan yang dilakukan itu semata-mata dari Allah, dan kebaikan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kebaikan itu dilakukan dari hati yang paling dalam dengan penuh rasa ikhlas yang tak perlu mendapatkan balasan atau pujian dari manusia kecuali balasan yang maha sempurna dari Allah yang maha azza wa jalla. Oleh karenanya, maka ia tidak perlu lagi untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, menceritakan kebaikan-kebaikan kalau hanya untuk kesombongan, kalau hanya untuk dipamerkan dan dibanggakan. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian tanda orang beruntung yang ketiga adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid din, bahwa ia akan selalu melihat ke atas, melihat kepada orang yang lebih baik di dalam bidang agama. Artinya, ia selalu merasa masih kurang, baik di dalam pengetahuan agamanya, baik di dalam ibadahnya, bahkan di dalam sosialnya. Ia selalu melihat kepada orang yang lebih baik, yang lebih mempunyai banyak jasa dan peran, sehingga ia termotivasi dirinya untuk mempunyai kebaikan yang sama, untuk mempunyai agama yang sama atau bahkan lebih baik, karena ia selalu melihat kepada yang lebih tinggi. Jika ia sudah merasa bahwa ia melaksanakan sholat fardu misalnya, ia selalu melihat kepada orang yang selalu tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya. Ketika ia sudah melaksanakan sholat sunnahnya, ia selalu melihat kepada orang yang selalu aktif istiqamah di dalam ibadah malamnya, sehingga ia selalu terus termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik fiddin, di dalam bidang agama. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang beruntung adalah wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Ia selalu melihat ke bawah di dalam hal dunia. Itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga ketika ia selalu melihat ke bawah, maka ia akan selalu menerima atas apa yang menjadi bagian darinya. Bahkan ia akan selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, karena ia telah ditakdirkan menjadi orang yang lebih baik. Jika pada kesempatan kali ini kita hanya menjadi orang yang menengah, maka kita akan bersyukur kepada Allah karena banyak orang lain misalnya yang berada di tingkat bawah. Kalaupun kita hari ini berada di tingkat bawah, maka kita akan bersyukur kepada Allah karena masih banyak lebih orang yang berada di tingkat yang lebih bawah lagi. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini selalu menjadi cambuk bagi kita, agar kita menjadi orang yang beruntung dengan memiliki tanda-tandanya, yaitu selalu mengingat
tidak pernah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, sehingga kita selalu memohon ampunan kepada Allah, kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita tidak mempunyai rasa pamer, rasa ria, dan rasa untuk dipuji dan dibanggakan orang lain. Kemudian yang ketiga, mari kita selalu bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik di dalam agama, dan kita bandingkan dengan orang yang lebih buruk di dalam hal dunia. Itulah kira-kira kesimpulan yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.